Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kita bertemu lagi pada kajian kali ini dalam kondisi sehat. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan puja-puji kita kepada Allah yang telah memberikan kesehatan, nikmat, hidayah pada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis kajian kali ini dengan penuh barokah. Tidak lupa juga selawat dan salam kita tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang, menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Berkat ajaran-ajaran Nabi Muhammad, manusia kita tidak lupa terhadap aspek-aspek ruhiyah, aspek-aspek ukhrawi, tidak lagi tenggelam di dalam panorama duniawi ini, sehingga kita mampu untuk hari ini mengkaji tentang persoalan-persoalan tarekat. Ini pun juga berkat bimbingan dan ajaran yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat, mari kita mulai pembahasan kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang tarekat. Tarekat itu apa? Bagaimana kemudian komponen-komponen yang ada di dalam tarekat itu seperti apa? Kita akan mengkaji itu pada kajian kali ini. Sahabat, tarekat itu dalam bahasa Arabnya adalah thariqah. Thariqah itu merupakan istilah yang merujuk kepada aliran-aliran di dalam dunia tasawuf atau sufisme Islam. Secara bahasa, thariqah itu berarti jalan atau metode. Dan secara konseptual, thariqah itu bermakna jalan kering di tengah laut. Makna jalan kering di tengah laut itu merujuk kepada firman Allah. Merujuk kepada firman Allah surat Toha ayat 77 yang berbunyi, walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu daraka wala tahsya. Artinya, dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah kamu dengan hamba-hambaku di malam hari, maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Kamu tidak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut akan tenggelam. Dari sini kemudian kita bisa memahami bahwa perjalanan thariqat itu seperti jalan kering di tengah lautan. Dan memang untuk menjalani kaidah-kaidah thariqah itu bukan sesuatu yang mudah, tapi membutuhkan yang namanya pembimbing atau pemimpin, atau dalam bahasa thariqah itu disebut dengan mursyid. Makanya pemimpin sebuah thariqah itu selalu disebut sebagai mursyid. Mursyid itu akar katanya adalah rosadah,
yang memiliki arti sebagai penuntun. Mursyid itu memberikan tuntunan, menuntun. Siapa yang dituntun? Para pengikut thariqah. Dan para pengikut thariqah itu kemudian disebut dengan murid dari akar kata arodah, yang menginginkan. Artinya seorang murid sangat menginginkan untuk mendapatkan bimbingan dan menginginkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Selain murid, pengikut thariqah, selain istilah murid juga disebut dengan istilah salik, dari akar kata salaka yang artinya memasuki. Suluk salik ini, salaka itu bermakna, atau salik itu bermakna orang yang memasuki atau menempuh jalan menuju Tuhan. Oleh karena itulah kemudian antara salik dengan mursyid itu memiliki hubungan yang sangat kuat. Mursyid yang menuntun, murid salik yang berusaha memiliki keinginan untuk menempuh jalan menuju Allah. Ini memiliki sebuah keterpaduan yang tidak bisa dipisahkan. Metafora tarekat-tarekat sebagai jalan harus dipahami secara khusus. Jadi tarekat itu bukan hanya sekedar thariqah, jalan saja menuju Allah, menuju Tuhan. Tapi istilah tarekat, thariqah itu harus dipahami sebagai jalan yang khusus. Kenapa? Karena istilah syariat itu juga memiliki arti jalan. Oleh karena itu sahabat, tarekat ini memiliki makna sebagai jalan yang khusus atau individual yang merupakan fase kedua dari skema umum tahapan perjalanan keagamaan. Maka di tahapan-tahapan itulah yang tahapan-tahapan yang selalu kita kenal. Itu ada syariat, ada tarekat, ada makrifat, ada hakikat. Tapi yang perlu diingat adalah tahapan hierarkis antara syariat, tarekat, makrifat, hakikat itu bukan seperti tangga yang satu ketika kita masuk pada tangga syariat kemudian kita melompat kepada tangga tarekat, kemudian tarekat syariat kita tinggalkan. Tidak seperti itu. Tapi syariat, tarekat, makrifat dan hakikat ini adalah satu kesatuan yang dimiliki oleh manusia, yang harus dimiliki oleh manusia. Tapi yang perlu diingat adalah untuk menempuh jalan thariqah, syariatnya harus menjadi syariat yang baik. Harus memiliki syariat yang baik, baru kemudian menempuh jalan-jalan thariqah. Karena ketika manusia itu sampai kepada jalan thariqah, maka antara syariat dan tarekat itu menjadi satu kesatuan yang tidak akan pernah bisa dipisahkan. Di sisi yang lain kita menempuh jalan menuju Allah tanpa meninggalkan kaidah-kaidah syariah, tanpa meninggalkan kaidah-kaidah syariat yang telah digariskan dan yang telah ditetapkan oleh agama kita. Sahabat, kata tarekat itu asal katanya thariqah dalam bahasa Arab. Jamaknya adalah thara'iq. Thariqah itu memiliki beberapa arti. Yang pertama adalah jalan atau petunjuk jalan atau cara menuju Allah. Yang kedua adalah metode atau sistem, atau dalam bahasa Arabnya dikenal dengan uslub. Yang ketiga adalah madhab, aliran atau haluan. Yang keempat adalah keadaan, halah, hal.
Yang kelima adalah tiang tempat berteduh, tongkat atau payung. Kelima, arti ini sebenarnya satu kesatuan, bukan keterpisahan. Sekalipun kata thariqah memiliki 5 arti, tapi 5 arti ini adalah saling menyempurnakan antara satu dengan yang lainnya. Arti yang pertama memberikan satu makna bahwa manusia harus memiliki petunjuk untuk menuju Allah. Memiliki petunjuk, harus memiliki petunjuk untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tentunya kemudian untuk mendekatkan diri itu tidak serampangan, tapi juga harus menggunakan yang disebut dengan metode. Lah, metode-metode yang kita lakukan itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Sedangkan arti yang ketiga ini adalah masuk kepada tarekat sebagai sebuah aliran. Karena kita pahami bahwa tarekat-tarekat yang ada di dunia itu sangat banyak madhabnya. Sehingga kemudian kita berusaha untuk memilah dan memilih mana yang cocok, mana yang pas, mana yang sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah, itu yang kemudian kita ikuti sebagai sebuah madhab di dalam kaidah thariqah. Setelah kita berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah melalui sistem-sistem yang berada di dalam sebuah madhab, maka kita pun juga akan berada dalam sebuah keadaan, situasi yang tenang, situasi yang adem, damai, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah itu. Karena di dalam madhab itu sudah berbaur, berkumpul satu orang, satu misi, satu keinginan, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kemudian madhab itu menjadi sebuah tempat kita berteduh. Karena di sana ada mursyid, di sana ada thariqah, di sana ada metode, di sana ada dzikir. Itu yang kemudian dikembangkan di dalam dunia thariqah itu. Menurut Al-Jurjani, Ali bin Muhammad bin Ali, tarekat itu adalah metode khusus yang dipakai oleh salik, para penempuh jalan. Salik ini sama dengan murid menuju Allah Ta'ala melalui tahapan-tahapan yang disebut dengan maqamat. Makanya di dalam thariqah itu ada metode khusus yang disebut dengan maqamat. Dan seorang salik itu harus melampaui kepada maqamat yang pertama, maqamat yang kedua, maqamat yang ketiga. Maqamat itu harus dilalui. Dari siapa? Maqamat itu tentunya kemudian maqamat itu sesuai kesepakatan yang berada di dalam setiap aliran-aliran thariqah. Dari sini kita mampu memahami bahwa tarekat itu sebenarnya memiliki 2 pengertian. Pertama, tarekat memiliki arti metode pemberian bimbingan spiritual kepada individu dalam mengarahkan kehidupannya menuju Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dari pengertian pertama ini, metode pemberian bimbingan spiritual yang memiliki otoritas untuk membimbing seorang salik, untuk mengarahkan kehidupannya agar lebih dekat kepada Allah, itu adalah seorang mursyid. Makanya di dalam thariqah itu berisi metode-metode bagaimana kita mengarahkan kehidupan kita menuju dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, tarekat sebagai persaudaraan kaum Sufi Brotherhood yang ditandai dengan adanya lembaga formal. Makanya
Tarekat sekarang itu sudah dilembagakan. Tarekat sekarang sudah menjadi lembaga formal, sehingga kemudian berkumpul di sana orang-orang yang memiliki keinginan untuk belajar sufi, untuk mengarahkan kehidupannya lebih dekat kepada Allah, memiliki metode yang sama, ritme yang sama untuk selalu berzikir dan mengingat kepada Allah. Ini kemudian menjadi satu momentum untuk merangkai persaudaraan kaum sufi itu. Dan ini luar biasa. Persaudaraan dalam dunia sufi itu sangat kuat antara satu dengan yang lainnya. Tidak hanya pada persoalan ukhrawi, tapi juga pada persoalan duniawi berada dalam sebuah persaudaraan itu. Makanya kemudian sahabat, persaudaraan tidak usah kaget ketika melihat persaudaraan di kalangan kaum sufi itu sangat kuat dan saling support, baik di alam dunia, mengelola kehidupannya agar kemudian lebih terarah dan lebih dekat kepada Allah. Itu nggak usah kaget, karena itu sudah berada dalam satu makna persaudaraan kaum sufi. Dari perspektif yang lain, tarekat itu memiliki 3 sistem. Dalam tarekat, yang pertama adalah sistem kerahasiaan, kekerabatan ini adalah persaudaraan, dan sistem hierarki seperti khalifah tawajuh atau khalifah sulu, syekh atau mursyid, wali atau kutu, salik atau murad. Itu tinjauan-tinjauan yang lain. Di sini kita bisa memahami bahwa mursyid atau guru atau pimpinan thariqah, kedudukan guru di dalam thariqah itu diperkokoh oleh ajaran-ajaran yang berada di dalam thariqah itu sendiri, yang disebut dengan wasilah dan silsilah. Makanya kemudian orang-orang thariqah sangat memiliki keyakinan terhadap wasilah itu. Keyakinan berwasilah dengan guru diperarat dengan kepercayaannya terhadap karomah yang dimiliki, barokah yang dimiliki, atau syafaat atau pertolongan-pertolongan dari guru. Karena orang-orang thariqah selalu melihat mursyid, selalu melihat guru sebagai pembimbing rohani kita, untuk berjalan di alam duniawi dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, untuk mempelajari ilmu thariqah sebenarnya bukan suatu yang mudah, tapi berbeda dengan di kalangan kita kali ini. Untuk mempelajari thariqah kali ini kita di hari ini kita hanya cukup bergabung dalam satu madhab thariqah yang berada di Indonesia. Kemudian kita mempelajari dan mengikuti apa yang kemudian disebutkan, apa yang diperintahkan oleh seorang mursyid. Tapi pada esensi, bagaimana kita mempelajari thariqah itu tidak segampang yang kita lihat dan segampang yang kita alami. Karena untuk mempelajari thariqah, untuk menjalani kaidah-kaidah thariqah, makomat yang berada dalam thariqah itu juga memiliki syarat. Tapi yang perlu diingat bahwa syarat di sini bukan syarat yang mutlak. Tapi kalau syarat ini ada, maka kemungkinan besar kita berhasil dalam dunia thariqah dan mendekatkan diri kepada Allah lebih jauh lagi. Itu sangat besar kemungkinannya. Kyai Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa terdapat 8 syarat untuk mempelajari, menyelami, melakukan makomat di dalam thariqah.
untuk mempelajari thariqah itu sendiri. Yang pertama adalah qasdus shahih. Orang yang berusaha untuk belajar thariqah itu harus menjalani tarekat dengan tujuan yang benar, yaitu menjalaninya dengan sikap ubudiyah dan dengan niatan menghambakan diri kepada Allah. Jadi orang yang belajar thariqah, mempelajari thariqah harus memiliki tujuan yang benar, harus menjalani sikap-sikap ubudiyah. Jadi nggak ada ceritanya orang yang masuk thariqah itu kemudian meninggalkan persoalan-persoalan ubudiyah, persoalan-persoalan menghambakan diri kita kepada Allah. Itu nggak ada. Banyak orang-orang thariqah selalu paham betul bahwa kaidah-kaidah syariah yang berkaitan dengan ubudiyah itu selalu dipegang erat dan itu tidak akan pernah bisa ditinggalkan oleh orang-orang thariqah. Karena tujuan kita untuk memahami dan mempelajari thariqah itu adalah ubudiyah dan menghambakan diri kita kepada Allah. Berbeda ketika kita melihat pada hari ini, banyak orang-orang thariqah, madhab-madhab thariqah yang sebagian orang mengatakan sudah tidak lagi bertujuan kepada ubudiyah, tapi sudah masuk kepada tujuan-tujuan yang lebih duniawi dan bersifat politis. Dan itu banyak hasil-hasil penelitian yang berbicara tentang bagaimana thariqah berpolitik, bagaimana madhab-madhab thariqah di dalam berpolitik. Itu banyak penelitian yang bahas tentang itu. Tapi saya tidak berbicara itu, karena di dalam qasdus shahih ini orang thariqah, orang yang benar, ketika ingin mempelajari thariqah harus memiliki tujuan yang benar. Apapun harus bertujuan untuk ubudiyah. Dunia kita bukanlah milik kita, tapi dunia kita itu diperuntukkan untuk menghambakan diri kita kepada Allah. Bukan kita menghamba kepada dunia, tapi jadikanlah harta kita, kekayaan kita, dunia kita sebagai instrumen untuk kita terus beribadah kepada Allah dan menghambakan diri kita kepada Allah. Itu yang disebut dengan qasdus shahih. Yang kedua adalah sidqus sari. Sebagai orang yang ingin mempelajari thariqah, kita harus memandang bahwa guru kita, mursyid kita memiliki rahasia keistimewaan yang akan membawa muridnya ke hadapan ilahi. Seorang murid, seorang salik itu selalu memandang guru sebagai sosok yang memiliki keistimewaan yang luar biasa, yang mampu menjadi panutan dan mampu membimbing ruhi kita agar kita selalu dekat kepada Allah. Tentunya kemudian keistimewaan yang dimiliki tidak bisa lepas dari persoalan-persoalan karomah, tidak bisa lepas dari keistimewaan yang berada di luar nalar manusia, di luar rasionalitas kita. Lah oleh karena itulah kemudian guru di dalam ilmu thariqah itu sangat penting, dan itu menjadi salah satu unsur pokok yang harus ada di dalam thariqah. Karena untuk mencapai jalan yang mendekatkan diri kepada Allah dan bahkan berhadapan dengan ilahi, itu seorang salik murid membutuhkan bimbingan dari seorang guru. Tanpa guru, seorang salik akan mudah tersesat di dalam dunia ini. Yang ketiga adalah adabul murdiyah. Orang yang mengikuti thariqah harus menjalani tata krama yang dibenarkan agama. Orang yang pengikut thariqah
itu sesuai dengan aturan tata krama agama. Aturan-aturan yang berada di dalam agama itu menjadi acuan dasar untuk membersihkan hati, menjalani kehidupan duniawi agar kita menjadi hamba yang baik di depan Allah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena tanpa aturan, tanpa tata krama, tanpa sopan santun, kita akan jauh dari jalan kedekatan kita kepada Allah. Selanjutnya adalah keempat, ahwal zakiyah. Jadi pengamal thariqah, seorang thariqah itu harus bertingkah laku yang bersih, sejalan dengan ucapan dan tingkah laku Nabi Muhammad. Bagaimana kemudian Nabi Muhammad itu berjalan, bagaimana kemudian metode-metode yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu jauh dari kotoran, jauh dari kesalahan-kesalahan, terlepas dari kemudian bimbingan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Nah, pengamal thariqah itu harus berjalan di jalan yang bersih, tidak boleh berjalan di jalan yang kotor. Baik ucapannya harus santun, ucapannya harus bersih, ucapannya harus menyejukkan, apalagi tingkah lakunya. Pengamal thariqah yang sudah dekat dengan Allah, mendekatkan diri atau berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, pasti memiliki ucapan-ucapan yang santun, bersih, dan sikap tingkah laku yang tidak menyalahi terhadap aturan-aturan agama dan tingkah laku yang tidak akan pernah menyakiti kepada orang lain. Kalau kita lihat di luaran sana, banyak orang-orang yang mengatakan dirinya dekat dengan Allah, banyak orang yang mengatakan dirinya sebagai ustadz, banyak orang yang menganggap dia sebagai ustadz, tapi ucapan-ucapannya selalu menyakitkan, ucapan-ucapannya tidak bersih, ucapan-ucapannya selalu membuat orang bingung, dan bahkan tingkah laku yang kemudian menyakiti orang lain itu tidak bisa kemudian dijadikan sebagai acuan standar orang itu dekat dengan Allah. Karena dalam thariqah ada ahwal zakiyah yang harus ditanamkan dalam jiwa kita. Ucapan kita, tingkah laku kita itu harus bersih, harus benar. Tidak hanya sekedar ucapan dan tingkah laku, bahkan di dalam niat kita pun kita juga harus memiliki niat yang bersih. Itu yang keempat. Yang kelima adalah hifdzul hurmah. Seorang salih, penikmat thariqah, pengamal thariqah, orang yang berusaha untuk mempelajari thariqah harus menjaga kehormatan dirinya, kehormatan thariqahnya, kehormatan gurunya. Makanya orang-orang thariqah selalu menghormati gurunya, baik ada maupun tidak ada. Seorang salik menghormati menghormati gurunya pada waktu di depannya dan juga di belakangnya. Beda kalau di luaran sana. Kalau di luaran sana kita berada di depan orangnya, kita memuja-muja, menghormati yang luar biasa, tapi ketika kita sudah berpisah jalan, maka kemudian yang muncul adalah cacian makian. Dalam thariqah itu tidak ada. Yang ada adalah menghormati guru dimanapun dia berada, mau bersama kita maupun tidak bersama kita, kita harus selalu menjaga dan selalu menghormati guru. Tidak hanya sekedar ketika kita hidup di dunia,
Tapi pada waktu guru kita hidup maupun sudah meninggal, kita juga harus menghormati bukan hanya guru tapi juga kepada manusia yang lain, karena antara satu dengan yang lain itu adalah bersaudara. Makanya orang Thariqah adalah orang yang saling menghormati, orang yang paling menghormati kepada saudara-saudaranya sekalipun bukan pemeluk Thariqah. Selama kita masih menganggap diri kita manusia, selama kita masih di luaran sana banyak orang Islam yang tidak memeluk Thariqah, kita tetap harus menghormati. Tidak seperti hari ini. Orang-orang hari ini kan tidak. Orang-orang hari ini banyak kemudian yang tidak satu grup dengan kita, satu madhab dengan kita. Kita harus memusuhi dan lain sebagainya. Dan dalam konteks ilmu Thariqah ada yang disebut dengan hidul hurmah, tidak hanya menjaga kehormatan madhab tapi juga harus menghormati kepada sesama pemeluk agama Islam dan kepada seluruh manusia. Pengamal Thariqah juga menghormati terhadap yang lebih tua, baik tua dalam konteks ini tua secara ilmunya maupun tua secara umurnya. Saling menghormati. Selain itu kemudian harus menyayangi terhadap yang lebih muda, karena yang lebih muda itu membutuhkan bimbingan, dan bimbingan itu tidak bisa kemudian dilakukan dengan kebencian, tapi bimbingan itu harus dilakukan dengan kasih sayang. Makanya orang-orang Thariqah sangat sayang dan sangat peduli kepada kaum muda dan sangat peduli kepada orang-orang yang lebih muda. Di sisi yang lain kita nggak bisa menghindarkan bahwa kehidupan alam dunia penuh dengan musibah. Ada musibah-musibah yang diberikan Allah kepada diri kita, sehingga kemudian orang Thariqah menghadapi musibah dengan sebuah ketabahan. Orang Thariqah nggak pernah galau. Orang Thariqah selalu tabah terhadap musibah apapun itu, karena karena orang Thariqah memiliki sebuah keyakinan bahwa apapun yang diberikan kepada kita, apapun yang menimpa kita, itu adalah bagian dari rencana Allah untuk menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Oleh karena itu kemudian hifdzul hurmah ini menjadi penting dalam kehidupan kita. Tanpa kita saling menghormati antara satu dengan yang lain, maka yang akan terjadi adalah konflik. Tanpa kita menghormati satu dengan yang lain, maka yang terjadi adalah penghinaan dan lain sebagainya. Dari sini kemudian kita bisa berimajinasi bahwa dunia Thariqah itu dunia yang saling menghormati. Karena dengan menghormati satu dengan yang lain itu akan menciptakan kehidupan yang damai, kehidupan yang santun, kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, syarat yang keenam menurut Hasyim Asy'ari adalah husnul hikmah. Husnul hikmah itu adalah mereka yang mempelajari Thariqah harus mempertinggi pelayanan kita kepada guru, sesama, dan Allah. Jadi kita melayani guru itu dengan luar biasa. Kita melayani sesama manusia itu dengan cara-cara yang maksimal. Apalagi kita melayani Allah. Pelayanan kita kepada Allah dengan cara yang seperti apa? Pelayanan kita kepada guru, pelayanan kita kepada sesama itu dengan jalan mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena seluruh perintah Allah dan semua larangan Allah
itu akan menciptakan kebaikan-kebaikan diri kita di alam duniawi dan juga kebaikan kita di alam ukhrawi. Oleh karena itu kemudian Husnul Hikmah ini lebih menitik beratkan kepada bagaimana kita menjalani perintah yang diberikan Allah kepada kita dan juga menjauhi segala larangan-larangan yang diberikan Allah kepada kita. Yang ketujuh adalah raf'al hikmah. Orang yang belajar thariqah, pelaku thariqah, penikmat thariqah, atau orang yang baru masuk dalam thariqah harus membersihkan niat hatinya. Harus membersihkan niat hatinya. Apa niat yang ada? Niat yang ada dalam pelaku thariqah itu adalah mencari khosoh, mencari pengetahuan khusus dari Allah, bukan untuk tujuan duniawi. Jadi manusia-manusia yang masuk di dalam madhab thariqah atau penikmat thariqah itu berusaha untuk mencari khosoh, mencari pengetahuan khusus dari Allah, sehingga kemudian dia mendapatkan bimbingan dan lebih dekat kepada Allah, bukan untuk tujuan duniawi. Makanya kalau kemudian orang masuk kepada thariqah untuk tujuan duniawi, itu adalah kesalahan fatal. Karena untuk masuk dalam dunia thariqah itu harus memiliki tujuan khusus, yaitu mencari khosoh, pengetahuan khusus dari Allah, sehingga kita dapat mendekatkan diri kepada Allah. Yang terakhir kalau menurut Imam Kiai Hasyim Asy'ari adalah nufus al-azimah. Orang yang mempelajari thariqah harus menjaga tekad dan tujuan. Jadi tidak ada sesuatu, tidak ada hasil tanpa kerja keras. Kerja keras itu harus didasari oleh tekad kita dan tujuan kita. Setelah kita menjaga tekad dan tujuan, hal ini dilakukan untuk meraih makrifat khosoh tentang Allah. Banyak di dalam dunia thariqah, dalam hierarki, bukan hierarki tapi satu kesatuan bagi saya. Ada syariat, ada tarikat, ada marifat, dan ada hakikat. Setelah kita menjaga tekad dan tujuan kita di dalam dunia thariqah, kita berusaha untuk meraih yang namanya makrifat khosoh tentang Allah. Orang-orang thariqah dan orang-orang pelaku sufistik menyebut sebagai ma'rifatullah. Secara sederhana sahabat, tujuan di dalam memasuki thariqah, mempelajari thariqah itu adalah membersihkan jiwa dan menjaga hawa nafsu untuk melepaskan diri dari berbagai bentuk ujub, takabur, riya, hubud dunia, dan segalanya. Ketika kita sudah melepaskan diri dari itu, maka kita akan mengganti dengan tawakal, tawadu, ridho, sehingga kemudian kita mendapatkan makrifat Allah. Tanpa seperti itu, kalau dalam hati kita masih ada ujub, masih ada takabur, masih ada riya, kita masih terpenjara oleh cinta duniawi kita, maka kita susah untuk mencapai pada makrifatullah. Bekerja di alam duniawi itu adalah sebuah kepastian, tapi cinta kepada duniawi itu yang kemudian tidak
diperbolehkan. Makanya kemudian hati kita harus penuh dengan rasa tawakal. Jiwa kita ini penuh dengan rasa tawakal, penuh dengan rasa tawadu, penuh dengan ridho terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kemudian kita mencapai kepada ma'rifatullah yang diberikan Allah pada diri kita. Tujuan sederhana itulah yang kemudian diinginkan oleh kaum-kaum thariqah, pengamal-pengamal thariqah, untuk mencapai kepada ma'rifatullah. Namun yang perlu kita sadari, tujuannya sangat simpel ini tidak sesimpel bagaimana kita melakukan di alam dunia. Ada yang banyak yang bilang bahwa untuk mencapai tujuan membuang ujub saja, membuang takabur saja, membuang riya saja, membuang hubud dunia saja, itu susahnya luar biasa. Apalagi kemudian kita masuk dalam tawakal, tawadu, ridho, itu luar biasa. Nah, inilah yang kemudian menjadi tujuan sederhana bagi pengamal thariqah, penikmat thariqah di alam dunia ini. Sahabat, hal yang paling harus kita pahami bahwa dalam dunia thariqah itu ada beberapa unsur. Yang pertama adalah unsur mursyid. Jadi dalam thariqah harus ada mursyidnya, harus ada pembimbingnya, harus ada penuntunnya. Karena tanpa pembimbing, tanpa penuntun, kita tidak akan sampai kepada ma'rifatullah. Kita jauh dari jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena manusia itu adalah makhluk khotok wa nisyan, sehingga kemudian membutuhkan bimbingan, dan itu dalam dunia thariqah disebut dengan mursyid. Yang kedua adalah silsilah atau mata rantai keguruan, suyuhiyah. Jadi mursyid itu bukan asal orang menjadi mursyid. Orang paham ilmuwan tasawuf belum bisa menjadi seorang mursyid, karena mursyid itu adalah rentetan yang antara guru satu dengan guru yang lain. Jadi guru mursyid kita, gurunya siapa, sampai kepada Nabi Muhammad, dan itu kita harus tahu agar kita tidak putus suyuhiyah kita, agar kita tidak putus silsilah kemursidan dan thariqah kita. Cara-cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah itu agar tidak putus, dan itu kita harus pahami itu. Dan semua dalam kaidah thariqah itu pasti ada yang disebut dengan silsilah atau suyuhiyah. Yang ketiga adalah murid, salik. Kalau dalam suluk disebut dengan salik, orang yang menginginkan untuk dekat kepada Allah, untuk berjalan di jalan yang benar, harus ada. Jadi kalau ada penuntunnya, maka harus ada yang dituntun, dan yang dituntun inilah yang kemudian disebut dengan murid. Lah murid di dalam thariqah itu adalah sam'an wa ta'atan. Murid harus mengikuti petuah-petuah yang dikeluarkan oleh mursyid. Petunjuk-petunjuk mursyid itu adalah semacam aturan yang harus diikuti. Karena mursyid berusaha untuk membimbing kepada jalan yang benar, mursyid membimbing untuk mendekatkan diri kepada Allah secara bersama-sama. Tapi yang perlu diingat, unsur selanjutnya,
sebelum menjadi murid maka harus ada yang disebut dengan bai'ah, janji setia kepada mursyid, setia kepada thariqah, siap untuk menjadi seorang salih yang mengamalkan seluruh isi komponen yang ajaran-ajaran yang berada dalam thariqah itu. Makanya yang selanjutnya adalah ajaran, metode. Dalam semua thariqah pasti ada ajaran-ajaran zikir. Lah ajaran-ajaran zikir ini dalam ilmu thariqah ada makomat-makomatnya, ada metode-metodenya, ada tahapan-tahapan yang harus dijalani, dan seorang murid itu harus melampaui dan melakukan zikir ajaran-ajarannya berdasarkan kepada makomat-makomat yang telah ditetapkan dalam ilmu thariqah. Sahabat, thariqah sebagai sebuah kelembagaan, sebagai madhab itu sangat banyak. Namun ada thariqah yang dianggap sebagai thariqah mu'tabarah. Lah thariqah mu'tabarah ini ada berbagai macam. Di sini tidak saya sebutkan semua, tapi hanya sebagian kecil yang cukup familiar di telinga kita, yang cukup familiar dengan masyarakat. Thariqah mu'tabarah itu diantara adalah thariqah qadiriyah. Thariqah qadiriyah ini, nama thariqah qadiriyah ini diambil nama pendirinya, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang terkenal dengan sebutan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Ghaus atau Al-Qutub Al-Auliya. Beliau adalah seorang sufi yang lahir di Jilan pada tahun 1077 Masehi dan meninggal pada tahun 1166 Masehi di Baghdad. Thariqah ini mulai tersebar di Iran dan Suriah pada abad ke-13. Pada abad ke-15 kemudian thariqah ini mulai berkembang di benua India dan selanjutnya di Afrika Utara, Turki, Asia seperti Indonesia dan Eropa Timur. Thariqah ini dibawa ke Indonesia oleh Syekh Hamzah Mansuri dari Aceh. Nanti kita akan bahas Syekh Hamzah Mansuri, nanti kita akan bahas tentang Syekh Abdul Qadir Jailani di lain waktu. Thariqah ini menempati posisi yang sangat penting, amat penting dalam sejarah spiritualitas Islam. Karena thariqah ini tidak saja sebagai pelopor lahirnya organisasi thariqah, tetapi juga menjadi cikal bakal munculnya berbagai cabang thariqah di dalam dunia Islam. Yang kedua, ringkas saja. Yang kedua adalah thariqah Sadiliyah. Thariqah Sadiliyah ini enggak bisa dilepaskan dari hubungannya dengan pendirinya, yaitu Abul Hasan As-Sadili. Selanjutnya nama thariqah ini dinisbatkan kepada namanya Sadiliyah yang mempunyai ciri khusus yang berbeda dengan thariqah-thariqah lain. Thariqah ini mulai berkembang pesat antara lain di Tunisia, Mesir, Aljazair, Sudan, Suriah, dan semenanjung Arabia, juga di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sadiliyah ini berkembang. Selanjutnya adalah thariqah Naqsabandiyah. Pendiri thariqah ini adalah seorang pemuka tasawuf yang terkenal. Dia adalah Muhammad bin Muhammad Bahauddin Al-Uwaisi Al-Bukhari Naqsabandi. Beliau dilahirkan di sebuah desa Qosul Arifah
kurang lebih 4 mil dari Bukhara, tempat lahirnya Imam Bukhari, yang mendapat gelar sah, yang menunjukkan posisinya yang sangat penting sebagai pimpinan, seorang pemimpin spiritual. Thariqah ini pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Syekh Yusuf Al-Makassari. Di Indonesia sendiri, thariqah ini mempunyai beberapa cabang. Thariqah ini terbesar di berbagai daerah seperti di Jawa Tengah, di Jawa Timur, Yogyakarta, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah thariqah Khalwatiyah. Nama Khalwatiyah ini diambil dari nama seorang sufi ulama dan pejuang Makassar pada abad ke-17, yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Khalwati, tabarruk terhadap Muhammad Nur Al-Khalwati Al-Khwarizmi. Thariqah Al-Khalwatiyah di Indonesia banyak dianut oleh suku Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan, atau di tempat-tempat lain di mana suku itu berada, seperti di Riau, Malaysia, Kalimantan Timur, Ambon, dan Irian Barat. Thariqah Khalwatiyah banyak diminati oleh orang. Selanjutnya adalah thariqah Satariyah. Nama Satariyah dinisbatkan kepada Syekh Abdullah As-Satori, dan penyebarannya pertama kali yaitu di India sekitar abad ke-12 sampai 16. Kemudian masuk ke Melayu. Di Indonesia dipopulerkan oleh Abdur Rauf As-Singkili di Aceh. Selanjutnya adalah thariqah Samaniyah. Thariqah Samaniyah ini didirikan oleh Muhammad bin Abdul Karim Al-Madani As-Safi'i As-Saman. Ia lahir di Madinah dari keluarga Quraisy. Thariqah Samaniyah adalah thariqah pertama yang mendapat pengikut massal di Nusantara pada akhir abad ke-16 di Aceh. Namun untuk sekarang, thariqah ini sudah mulai menghilang di Nusantara. Hal yang menarik dari thariqah Samaniyah yang mungkin menjadi ciri khas adalah corak wahdatul wujud yang dianutnya, dan satohat-satohat yang diucapkan itu tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah. Selanjutnya adalah thariqah Tijaniyah. Thariqah Tijaniyah itu didirikan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani yang lahir di Ain Madi, Aljazair Selatan, dan meninggal di Fez, Maroko dalam usia 80 tahun. Syekh Ahmad Tijani diyakini oleh kaum Tijaniyah sebagai wali agung yang memiliki derajat tertinggi dan memiliki banyak keramat. Karena didukung oleh faktor genealogis, tradisi keluarga, dan proses penempatan dirinya, thariqah ini berkembang di negara Aljazair sekitar abad ke-17-an. Kemudian berkembang di Tunis, Mesir, Mekah, Madinah, Maroko, Fez, dan di Indonesia sendiri thariqah ini berkembang sejak kehadiran Syekh Ali bin Abdullah At-Thayyib. Yang lainnya adalah thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah (TQN). Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah itu adalah thariqah gabungan dari thariqah Qadiriyah dan thariqah Naqsabandiyah. Thariqah ini didirikan oleh Syekh Ahmad Khotib As-Sambasi yang dikenal sebagai penulis kitab Fathul Arifin. Kiai Khotib Sambas adalah nama Sambas. Sambas itu adalah nama sebuah kota di sebelah utara Pontianak, Kalimantan Barat. Thariqah ini berkembang di Indonesia pada umumnya dan di Jawa pada khususnya. Sedangkan yang lain adalah Jatmi dan Jatman.
pada awalnya torikoh dua nama ini berada dalam satu wadah yang di Indonesia dikenal dengan nama Jam'iyah Ahlut Thariqah Al-Mu'tabarah, dan kemudian karena beberapa hal maka thariqah ini kemudian menjadi dua. Ada yang bernama Jam'iyah Ahlut Thariqah Mu'tabarah Indonesia yang disingkat dengan JATMI, yang berpusat di Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso, Terongan, Jombang, dan yang lainnya bernama Thariqah Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah yang sekarang diketuai oleh Hadratus Syekh Al-Mukarram Kiai Habib Lutfi dari Pekalongan. Oke sahabat, itu perkenalan dari madhab-madhab thariqah. Sebenarnya madhab-madhab thariqah sangat banyak, tapi nggak bisa diulas di sini, sekalipun ini hanya ringkasan. Tapi thariqah, madhab-madhab thariqah yang kita bahas ini adalah madhab thariqah yang sangat populer dan dikenal oleh orang-orang di Indonesia. Oke sahabat, sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, mari kita membaca sholawat hasbi bersama-sama. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.